A'udzubillah berarti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan di malam hari ini, malam yang keempat kalau tak salah, insyaallah mudah-mudahan yang hadir malam hari ini istiqamah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya, Allah terima amal ibadahnya dan Allah kumpulkan bersama orang yang soleh. Bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah luaskan rezekinya dan insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW berkata begini, badiru bil a'malis salih kaqit fitanan kaqita'il lailil muslim yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafiran, atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbih kafiran hatta atahu yaumal akhir. Dalam hadis ini Nabi bilang begini, nanti di akhir zaman, kata Nabi, di akhir zaman, malam hari orang beribadah, besoknya kafir. Kebalikan, besoknya orang beriman, malamnya kafir, kata Nabi. Ini akan terjadi di akhir zaman. Akan terjadi di akhir zaman. Kalau sekarang itu akhir zaman, berarti bentar lagi banyak kita lihat malamnya baik beriman dia, besoknya dia kafir. Kalimat ini dalam hadis ini itu butuh tafsir. Ulama hadis mentafsirkan yang dimaksud adalah bercampurnya orang-orang yang beriman dengan orang yang pelaku kekufuran. Sehingga kalimat fitanun atau fitnah dalam hadis ini maknanya cuma dua. Satu maknanya syubhat, yang kedua maknanya syahwat. Apa Bapak Ibu artinya? Arti fitnah dalam hadis ini apa? Satu artinya syubhat, yang kedua artinya syahwat. Saya tak mau panjang lebar tentang hadis ini. Kata Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah mengharapkan ampunan Allah. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi kata begini, innallaha, ini hadisnya qudsi. Kalau Nabi SAW, wa qala Allah Ta'ala, innallaha azza wa jalla yabsutu yadayhi bin nahari liyatuba musi'al lail wa bil laili liyatuba musi'at nahar. Kata Nabi dalam hadisnya, Allah berkata, Allah membuka tangannya bagi para hamba yang kalau mereka bertaubat di malam hari, Allah ampunkan dosa mereka yang di siang hari. Kalau mereka bertaubat di siang hari, Allah ampunkan dosa mereka yang di malam hari. Nah, dari dua ayat dan satu hadis ini, saya ingin ambil satu pernyataan dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Asnaful Maghrurin. Manusia-manusia yang tertipu. Tertipunya manusia di muka bumi ini dengan dua hal. Satu, karena pengaruh syubhat. Yang kedua, pengaruh syahwat. Syahwat ini dipengaruhi oleh hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Kenapa Nabi memerintahkan kita
bersegera melakukan kebaikan. Karena dua hal. Satu, kalau tidak melakukan cepat-cepat kebaikan, dia terjerumus dalam urusan syubhat. Yang kedua, kalau tidak cepat-cepat melakukan kebaikan, dia terjerumus dalam perbuatan syahwat. Cuman dua itu, iya. Karena manusia dalam diri cuman ada dua. Dua pilihan dalam diri manusia, tidak ada lebihnya. Satu, kalau tidak baik, pasti dia buruk. Kalau dia tak baik, pasti buruk. Sekarang, tadi disampaikan oleh adik kita tadi, tentang perkembangan teknologi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 80.000 pemain judi online itu rata-rata di bawah umur. Data tahun 2023. 80.000 pemain judi online di bawah umur. Pertanyaannya, yang di atas umur berapa persen? Itu pertanyaan kita. Yang kedua, Indonesia darurat. Setidaknya ada 4 perkara darurat. 1, LGBT. Riau terkhusus. Yang kedua, narkoba. Riau terkhusus. Yang ketiga, perzinahan. Riau bagian. Yang keempat, apa yang keempat? Tidak punya akhlak. Apa maksudnya tidak punya akhlak itu? Rendahnya tingkat etika anak-anak muda sekarang terhadap orang-orang dewasa, baik gurunya, baik orang tuanya, atau siapapun. Artinya 4 darurat ini sedang mengintai. Mengintai siapa? Kita semua. Baik anak muda maupun orang tua. Melalui jalur teknologi. Jadi teknologi ini, Bapak Ibu boleh lakukan ujian, penelitian kepada anak-anak. Lebih banyak mana? Manfaatnya atau mudaratnya? Itu tergantung. Maka kata Nabi, kelak di akhir zaman syubhat itu lebih banyak. Jadi manusia yang hadir malam hari ini kita tidak tahu. Malam ini dia beriman, besok bisa jadi kufur. Kufur itu bukan berarti kafir. Kafir dalam bahasa Nabi, orang yang meninggalkan sholat kafir dia. Kafir di sini artinya kufur. Tahu Bapak Ibu kufur di situ? Arti kufur ini tidak ada gunanya dia beribadah apapun karena tidak ada nilai sama sekali. Contoh malam hari ini. Puasa Bapak Ibu, tarawih Bapak Ibu, sholat isya Bapak Ibu. Tapi besok pagi tidak sholat, ketinggalan satu sholat wajib atau ditinggalkan. Ada 3 pemahaman. Satu, meninggalkan dengan sengaja. Yang kedua, melalaikan. Yang ketiga, mengingkari. Saya kira kalau mengingkari tak banyak. Tapi yang paling banyak mesti melalaikan. Kata Ibnu Katsir, orang yang melalaikan sholat wajib, nerakanya sakar. Kata para ulama, orang yang sengaja meninggalkan sholat, nerakanya jahanam. Orang kafir dengan orang munafik sama-sama nerakanya jahanam. Jadi derajat kufurnya apa? Derajat kufurnya, siapapun yang beribadah, kalau dia dapat peringkat kufur, semua amal ibadahnya tidak ada berarti sama sekali bagi Allah. Zakat, puasa, sedekah tidak ada gunanya kalau dia tidak sholat. Kata Allah, habitat a'maluhum, habis. Nah, kelak di akhir zaman yang banyak itu. Yang banyak orang meninggalkan kewajiban. Orang melawan kewajiban. Orang mengingkar kewajiban. Itu yang pertama. Yang kedua, orang menolak sunnah. Orang mengingkari sunnah. Orang tak mau menjalankan sunnah. Itu yang kedua. Maka kata Nabi, badiru bil amal saleh. Cepat-cepat kalian buat perkara-perkara yang baik. Tujuannya cuma satu. Berpegang teguh dengan nilai-nilai agama. Syubhat itu urusan rusak fikiran. Syahwat itu urusan hawa nafsu. Rakus itu penyakit hawa nafsu. Syahwat itu penyakit hawa nafsu. Sementara syubhat itu penyakit pola pikir. Orang yang mohon maaf, mereka bilang Al-Quran kata nikah beda agama haram. Ada orang kata nikah beda agama tidak haram. Ada orang kata persoalan menyembuhkan penyakit itu urusan Allah.
Tapi datang manusia hari ini yang menyembuhkan orang sakit adalah obat. Sekarang saya tanya, mana yang betul? Yang menyembuhkan orang sakit ini Allah atau obat? Berarti tidak usah minum obat. Kan begitu? Yang mencerdaskan anak-anak kita nih Allah atau belajar? Belajar atau Allah? Yakin. Ini syubhat. Ini syubhat. Oleh kaum orientalis, syubhat itu pikiran begini, merusak pola pikir umat muslim hari ini. Coba bayangkan kalau kita tidak teguh pendirian dengan tauhid, mudahnya merusak. Apa kata orang tua kita zaman dulu? Nak, kalau kau tak belajar, bodoh. Betul atau salah? Sekarang pertanyaannya, di mana Tuhannya? Di mana Tuhannya? Tidak ada. Kalau kau tak minum obat, tak akan sembuh-sembuh. Betul atau tidak? Pertanyaannya, di mana letak Tuhannya? Cara kaum orientalis merusak. Ada bahasa yang lain dalam urusan syubhat yang mereka rusak. Ada. Mending mana? Mending perempuan itu sholat tapi tidak pakai jilbab, menjaga lisan, ketimbang yang sholat tidak menjaga lisan, nggak pakai jilbab. Mending mana? Oh, terlalu panjang Ustaz. Baik, kita simpulkan. Mending mana? Perempuan berjilbab tapi tidak sholat, atau sholat tapi dia tidak berjilbab? Mending mana Bapak Ibu? Mending mana? Ibu-ibu lah, ibu-ibu mending mana? Mending mana? Bapak-bapak pergi ke masjid tapi lisannya mencaci dan memaki, ketimbang bapak-bapak yang tidak ke masjid tapi lisannya terjaga. Mending mana? Apa-apa mending mana? Ini syubhat. Ini syubhat. Mending yang mana? Dan itu yang terjadi. Lebih baik dia berakhlak meskipun dia tak sholat, daripada dia sholat tapi akhlaknya tak ada. Mending mana? Mending mana Pak? Ini tak ada yang jawab. Berarti tak ada mendingan. Coba. Ini penyakit syubhat. Jadi syubhat itu yang paling zahir hari ini, merusak pola pikir, menjauhkan daripada nilai agama. Yang salah itu pertanyaannya. Yang harus ditanyakan, apakah kalian sudah sholat? Apakah sudah berakhlak? Pernyataan yang benar, sholat jalan, akhlak baik. Kalau dia sholat akhlaknya tak baik, berarti sholatnya belum benar. Kalau dia akhlaknya baik tapi dia tak sholat, makin tidak benar. Karena urusan nilai-nilai agama tidak ada kaitannya dengan urusan kebiasaan. Kalau tidak ada kaitan Bapak Ibu. Maka kembali kepada persalahan tadi. Kata Nabi, badiru bil a'mal salih. Karena kelak di akhir zaman fitnah itu banyak. Sangat banyak sekali fitnah. Fitnah apapun. Bahkan dalam riwayat hadis Imam Abu Daud itu, Sunan Abu Daud membuat satu bab khusus namanya babul fitan, tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman sebelum datangnya hari kiamat. Hari kiamat itu tandanya ada dua, besar dan kecil. Yang besar itu cuma 10, yang kecilnya ratusan. Salah satu tandanya adalah merajalelanya kelak orang-orang yang terpengaruh dengan syubhat. Syubhat apa? Fikiran. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih mending mana? Perempuan bercadar atau perempuan tidak bercadar? Lebih mending mana? Ini yang disandingkan Pak dengan kita hari ini. Sehingga yang terjadi apa? Pola pikir kita yang dirusak. Yang terbaik adalah kalau dia bisa bercadar, itu lebih baik. Kalau dia tidak bisa bercadar, tidak ada masalah, yang penting dia menutup auratnya. Jangan seperti wanita berpakaian tapi telanjang. Apa jawaban perempuan hari ini? Kalau kita tegur, ibu-ibu, kenapa pakai celana nepis, setan, jin, antu blau dan segala macam? Jawabannya sederhana, yang penting kami menutup aurat. Nabi sudah katakan, kelak di akhir zaman ada wanita berpakaian tapi telanjang. Apa contohnya? Pakai celana jin yang ketatnya super ketat, sampai memanggil tuh paha sama betisnya, tolong, kata dia. Tapi begitu keadaan, iya. Bahkan hari ini itu perempuan lebih pede pakai celana legging aja, tapi di atasnya berkerudung. Uniknya, berkerudung tangan pendek, lengan pendek, berkerudung tapi pakai celana pendek. Coba bayang, itu syubhat.
yang terjadi hari ini. Maka kata Nabi, kembali kepada poin tadi, badiru bil a'mal saleh. Cepat, segeralah kalian. Kenapa begitu? Kalau tidak bersegera dengan amal soleh, maka cuma ada dua kemungkinan. Anda mampu bertahan, kalau tidak Anda yang akan ikutan mereka. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Kata Allah di dalam Al-Quran, فَلَا تَقَعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُودُ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ إِذَنْ أَنْتُمْ مِثْلُهُمْ. Kalau kalian tidak bersegera dalam melakukan kebaikan, dan kalian tetap bersama dengan para pelaku-pelaku kemungkaran dan pelaku syubhat dan syahwat, kata Allah, lambat laun kalian akan seperti mereka. Kita ambil contoh. Ada satu orang yang tidak melakukan korupsi dalam satu komunitas para koruptor. Kira-kira Pak, kira-kira berapa lama dia akan bertahan? Berapa lama? Cuman ada dua kemungkinan. Kalau dia bertahan, maka dia akan jadi koruptor. Tapi kalau dia tidak bertahan atau keluar, maka dia akan selamat. Pilihannya memang berat semua. Tapi kalau tidak kita memilih, maka kita tak ada pilihan lain. Mesti kita akan ikut-ikutan. Kedua, kalau kita tidak ikut-ikutan, kita yang dijebak. Itu kejadian hari ini, Pak. Begitu, iya. Karena syubhat dan syahwat jadi satu. Jadi satu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin ini disampaikan oleh Nabi dalam sekian banyak hadis. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan muncul sanawatun khadda'at, kata Nabi. Masa-masa tipu daya. Yang haram jelas haram itu, kelak yang haram dihalalkan, yang halal diharamkan. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Inilah yang disebut oleh Nabi fitnah. Inilah yang disebut oleh para ulama fitnah. Maka kata Nabi, bersegeralah. Kenapa begitu? Kelak akan muncul orang di malam hari, dia beribadah kepada Allah. Besok tangannya jadi kufur. Ada orang di pagi hari dia beribadah kepada Allah, jadi orang yang beriman. Malamnya dia jadi kufur. Itu kita temukan, Bapak Ibu. Kita temukan. Di siang hari rajinnya bukan main beribadah. Malam harinya jadi wanita malam. Malam harinya jadi wanita malam. Ada orang di malam hari rajin tahajud, ternyata besok paginya dia lakukan suap. Ada begitu? Hati-hati Bapak Ibu. Apalagi. Tapi kan Ustaz, di bulan Ramadan ini tak ada setannya. Setan itu memang terbelenggu. Yang ada setan manusia. Tahu Bapak Ibu setan manusia? Setan itu cuma ada dua dalam Al-Quran. Satu dari bangsa setan itu sendiri, yang kedua dari manusia itu sendiri. Jadi setan itu ada dua. Satu setan dari bangsa jin, yang kedua setan dari diri manusia itu sendiri. Siapa mereka? Yang mempertuhankan hawa nafsu yang tadi kita sampaikan. Apa itu? Yang disebut dengan syahwat dan syubhat. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi penuntun kita bagi untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah kita yang hadir malam hari ini husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.